2022. Kalau kita ingin nama folder ini sama dengan judul, maka kita tinggal klik, maka akan muncul seperti ini. Andaikan sudah seperti ini Bapak Ibu, ini sudah judul formulir kita sudah jadi, sekaligus ini nama filenya. Tinggal kita beri header atau cop di atasnya supaya kelihatan menarik ya, supaya siswa kita senang melihatnya, kita juga senang ketika membukanya. Maka silahkan kursor kita arahkan di sesuaikan tema di atas ini Bapak Ibu, sesuaikan tema, klik di sini. Di sini ada mengatakan pilih gambar, klik pilih gambar, maka muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita klik unggah ya. Kemudian klik cari. Nah, yang saya ingin memakai misalnya kop sekolah. Nah, ini sudah saya sediakan kop sekolah dalam bentuk gambar. Saya klik kop sekolah, kan nanti akan tampil Google Form kita memiliki kop ya, kop sekolah. Nah, ini sudah muncul kop sekolah kita. Gambar ini Bapak Ibu bisa kita sesuaikan dengan cara klik kanan, kemudian kotak ini kita geser-geser ke kiri atau kanan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah selesai, klik selesai. Nah, ini file daripada form kita ya, tampilan dari form kita. Ini Google Form yang sudah memiliki kop ya, seperti ini tampilannya, bagus ya. Nah, andaikan kita tidak ingin kop sekolah ini tampil, kita mau dengan tampilan yang seperti soal AKM, maka kita kembali ke sebelah kanan Bapak Ibu, ada bilang gambar diupload, klik saja di sini untuk mengganti gambar, kemudian kembali unggah ya, cari lagi, kemudian kita cari soal yang ada logo AKM-nya ya, ada gambar yang ada logo AKM-nya, kita klik, kemudian open. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini kotaknya ini masih belum pas Bapak Ibu, ini bisa kita geser-geser sampai di mana yang kita mau ambil, kita geser ya. Nah, saya ngambilnya sampai sini. Kalau udah ditangkap selesai, klik selesai. Nanti kop ini akan terganti dengan logo yang kita pakai mengganti. Nah, ini udah muncul Bapak Ibu. Mengisi deskripsi di bawah judul form kita ini Bapak Ibu, kita sudah siapkan di Word seperti ini ya. Nah, ini sudah saya ketik Bapak Ibu, tinggal kita blok ya, klik kanan blok, kemudian copy, kembali ke form, taruh kursor di deskripsi, kemudian dipastekan atau tempel. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, ini Sekolah Dasar Negeri 2 Pesanggerahan, soal numerasi level 3 petunjuk. Nah, ini sudah langsung ada petunjuk soalnya ya. Tulislah data diri dengan lengkap dan benar, bacalah petunjuk soal dengan cermat, jawablah setiap butir soal sesuai permintaan soal. Soal terdiri dari soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan soal uraian. Berikut Bapak Ibu, setelah judulnya selesai kita buat seperti ini, kemudian ada deskripsinya seperti ini. Sekarang kita mau menulis identitas, tempat identitas daripada siswa kita. Maka klik tambah Bapak Ibu, tambah yang ini ya, akan tampil seperti ini. Identitas siswa kita yang kita inginkan adalah, pertama adalah jika kita inginkan dia menulis nama, maka kita klik tulis nama. Ini sudah jawaban singkat, maka nanti siswa kita akan menulis namanya. Kemudian tinggal kita jadikan ini request ya, wajib diisi. Nah, setelah nama selesai, kita mau tambah lagi, misalnya aja kita duplikat Bapak Ibu untuk nambah bagiannya ya. Di sini setelah nama, misalnya kita inginkan dia nulis kelas atau level, saya pakai level saja ya, atau pilih level bunyinya Bapak Ibu, supaya siswa kita tinggal milih.
Karena ini soal untuk SD, maka levelnya ada 3 ya. Di sini jawaban singkatnya kita ganti dengan drop down ya. Drop down. Nah, sekarang kita berikan level ya, level A, kemudian B, C. Ada setelah password kita buat misalnya MYN123 ini seperti ini, maka di sebelah kanan password ini ada bagian ya tempat kita berikan konfirmasi kepada siswa kita jika dia salah menulis password. Misalnya kita katakan silahkan dicoba kembali. Atau maaf, password salah misalnya. Identitas dari Google Form kita sudah selesai, mulai dari headernya Bapak Ibu, deskripsinya, kemudian identitas sudah selesai sampai pembuatan token. Nah, kalau sudah selesai ini kita mau buat bagian untuk menulis soal. Kalau kita ingin soal itu tidak ada bagian berikutnya, maka kita cukupkan satu bagian, tidak usah nambah bagian. Tapi kalau kita mau pisahkan tempat soal ya, maka kita klik yang ada tanda sama dengan di pojok kanan bawah ini. Klik, maka akan muncul bagian 2. Disinilah kita tempat menulis soalnya. Kita tulis bagian soal Bapak Ibu. Soal ya, kita tulis misalnya berilah jawaban sesuai dengan permintaan soal misalnya ya, terserah Bapak Ibu lah. Kalau sudah selesai, maka kita akan membuat bagian tempat menulis soal. Kita klik tanda tambah ini Bapak Ibu, tanda tambah, klik. Nah ini setelah ada bagian tempat menulis soal Bapak Ibu, kita tidak ada disediakan tempat menulis kunci, maka kita buat dia, ubah setelannya, klik setelan yang ini Bapak Ibu. Nah ini jadikan ini sebagai kuis, klik jadikan sebagai kuis. Nah baru kita kembali ke pertanyaan ya. Maka nanti di bagiannya ini akan muncul bagian tempat menulis soal Bapak Ibu. Nah ini seperti ini. Ini sudah ada tempat menulis kunci jawaban ya. Di sini bagian kanan ini ada tempat kita tambahkan gambar. Klik tambahkan gambar ya. Kemudian cari gambar yang tadi, soal yang kita mau, gambar yang kita mau jadikan soal ya. Nah ini ada gambar yang tadi Bapak Ibu. Kita klik, kemudian open. Nah ini sudah muncul gambar yang tadi Bapak Ibu ya. Nah sini baru kita berikan perintah, perhatikan gambar berikut ya. Ini sudah seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nanti kita buat bagian untuk menulis redaksi soalnya. Maka kita klik yang tanda tambah Bapak Ibu, tambah tempat menulis soal. Nah ini tampilan gambarnya untuk soal nomor 1. Di sini redaksi soalnya. Kita kembali ke Word, kita cari soal yang tadi, kita copy. Nah ini soalnya di copy Bapak Ibu ya. Kembali ke form, kopikan di sini. Ya. Copy lagi, kembali ke form. Pastekan. Ya, seperti ini ya. Sekarang kita ke kunci jawabannya ya. Supaya kita tidak menghapus ABCD-nya secara manual, kopinya seperti ini Bapak Ibu ya. Bloknya seperti ini, kemudian ke atas buang ABCD-nya ya. Nah, seperti ini, klik kanan, copy, kembali ke form,
kemudian pastekan di option. Ya, sudah. Ini muncul Bapak Ibu jawabannya. Ya, A ini, B ini, C ini, D ini. Nah, sekarang kita lihat kunci jawabannya Bapak Ibu. Di soal ini sudah ada kunci jawabannya. Ya, kunci jawaban yang B ya. Udah ini, tinggal kita cari. Klik kunci jawaban dulu, kemudian klik B, baru kasih poin. Misalnya ini saya buat 5 soal, saya kasih bobot per soal 20 misalnya ya. Nah, ini kalau sudah ditulis bobotnya, sudah kasih kuncinya, klik selesai. Nah, wajib diisi. Ya, seperti ini. Ini soal nomor 1 sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita mau buat bentuk yang selanjutnya, yaitu soal pilihan ganda kompleks. Maka klik tanda tambah yang ini untuk menambah bagian, kemudian klik untuk tambahkan gambar. Silahkan cari gambar yang kita ingin menjadikan gambar pada soal pilihan ganda kompleks. Yang pilih yang ini Bapak Ibu, klik open. Setelah muncul gambar yang kita pilih, kita berikan perintah untuk soal ini ya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Kemudian kita tambahkan tempat redaksi soalnya Bapak Ibu. Nah, ini kita buang. Sekarang tempat mengcopy soal, kita kembali ke Word, kita cari soal yang ini Bapak Ibu ya. Ini kita klik redaksinya, kita copy, kemudian kita pastekan ya, tempel. Kemudian masih ada tulisannya. Ini bisa di backspace Bapak Ibu ya, bisa. Kemudian kita kembali ke Word, kita habiskan perintah soalnya. Copy, kemudian kembali ke form, kita tempel. Ya, sekarang kita tinggal memberi opsi jawaban atau offsetnya, tapi ini diubah dulu Bapak Ibu. Jangan pilihan ganda lagi, tapi klik sini, kemudian klik kotak centang. Ini untuk membuat opsi yang pilihan ganda kompleks berbentuk kotak ya. Jadi kotak centang yang diklik ya. Kemudian kita copy optionnya, kembali ke Word. Nah, ini optionnya Bapak Ibu ya. Optionnya ini kebetulan kotaknya di depan ini seperti ini. Kita tidak copy sekaligus, tapi kita copy satu persatu ya. Tempel ya. Kemudian enter, bagi satu Bapak Ibu. Copy, pastekan. Kita lanjutkan bentuk soal yang ketiga, yaitu soal menjodohkan. Maka klik tambah bagian tempat kita membuat soal ya. Kalau sudah muncul seperti ini, klik tambah gambar. Kita mau cari gambar yang kita ingin jadikan soal. Kebetulan gambar yang saya butuhkan adalah gambar yang ini Bapak Ibu ya. Ini soal menjodohkan. Ini sudah ada soalnya. Kita cari gambar yang seperti ini ya. Kita klik cari. Nah, ini sudah saya simpan gambarnya, tinggal kita open. Ini sudah muncul gambarnya Bapak Ibu. Ini masih kecil, silahkan digeser ke tengah, silahkan diklik kemudian diperbesar kayak tadi ya. Tambah besarnya supaya lebih jelas dengan cara seperti ini. Ini sudah, silahkan berikan perintah soal ya. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian kalau sudah selesai perintah soalnya, tinggal ditambah bagian Bapak Ibu tempat menulis redaksinya. Tinggal kembali ke Word, kemudian copy redaksinya ya, redaksi soalnya, copy, kembali ke form ya, pastekan di sini.
Jika masih lagi di bawahnya, dihabiskan Bapak Ibu ya. Copy, kembali ke form, pastekan sini. Ya, ini sudah selesai redaksi soalnya. Ini gambarnya di atas ya. Ini tinggal kita mau buat tempat opsinya. Jika ini soal menjodohkan Bapak Ibu, maka di sini ya, ini diubah, jangan pilihan ganda, klik sini ya, kemudian kisi pilihan ganda. Kita pilih kisi pilihan ganda. Diklik ini Bapak Ibu. Nah, akan muncul ada tempat menulis pernyataan, ini ada tempat kolom memilih jawaban. Maka akan kita kembali lagi ke soal. Nah, ini bagian pernyataan soal ya. Ini kita copy ya, enggak apa-apa, satu-satu dulu kita copy Bapak Ibu supaya rapi. Copy ya. Kembali ke form. Tempel. Sudah. Kemudian kita bagian yang kedua ya. Udah, ini selesai Bapak Ibu. Sekarang kita kasih jawabannya di sebelah kanan, ambil ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, yang A itu 3000 ya. 3000, copy, balik ke form ya, tempel, kemudian enter, 3, enter, 4, misalnya sampai 4 optionnya ya. Ya, kalau sudah selesai ya, sekarang kita lihat kunci jawabannya Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kita lihat kunci jawabannya ya. Ya, nomor 1 ya, nomor 1 kuncinya. Kita periksa ini kunci jawabannya, luas papan adalah C3 ya. Kita nanti akan samakan dengan 3, berarti sini dia menjodohkannya ya. Jawabannya C nomor 1 ya. Ya, 1C ya. Ya, 1C. Nah, ini diklik ya. Yang kedua ya. Yang kedua pada di sini nomor 2 ya. Nomor 2 dia B ya. Kita kembali ke form. Nomor 2 B ya. Sekarang nomor 3 yang ini, opsi nomor 3, pernyataan nomor 3 ya. Nomor 3 adalah D. Jadi jawabannya nomor 3 adalah D. Kita kembali ke form. Nomor 3 adalah D. Nah, ini sekarang kita beri nilai. Untuk memberi nilainya Bapak Ibu bisa di setiap poin ini kita misalnya mau kasih berapa, misalnya ini kita kasih 5 ya. Ini kita kasih 5. Ini 5 ya. Maka nanti totalnya di sini ya akan menjadi 15 ya, di poin di skor ini. Kita ya klik selesai ya. Wajib diisi. Nah, ini poinnya menjadi 15, ini kelihatan ya Bapak Ibu. Ini soal menjodohkan. Kita lanjutkan untuk membuat soal isian. Ya, ini sudah muncul. Maka klik tempat menyisipkan gambar ya. Cari. Nah, kebetulan soal untuk nomor 4 ya. Soal yang ini Bapak Ibu, soal ini, soal isian, soal nomor 4. Kita gunakan ini, kebetulan gambarnya sudah saya simpan ya. Kita cari dia gambar ini ya, kita cari, sudah saya simpan, ini dia. Kemudian open. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Kita atur Bapak Ibu, kita ratakan tengah, kita perbesar ya supaya jelas. Nah, beri perintah soal ya. Ya, misalnya perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, sudah selesai tempat menulis gambar. Sekarang klik tempat menulis redaksi soal. Kembali seperti tadi Bapak Ibu ke soal ya. Perhatikan gambar berikut ini sudah ada. Sekarang kita tinggal copy redaksinya, pernyataan soalnya, copy, kembali ke form ya. Pastekan di sini ya.
tempel. Ini sudah selesai ya. Tinggal bentuknya kita ubah tidak pilihan ganda Bapak Ibu. Klik di sini, kemudian kita jawaban singkat. Klik jawaban singkat. Maka di sini akan muncul tempat menulis jawaban atau tempat menulis kunci jawaban. Nah, sekarang kita mau cari kunci jawabannya. Kembali ke soal, ini sudah ada kunci jawabannya Bapak Ibu. Tinggal kita copy. Ya, ini kita copy ya. Kembali ke form. Kunci jawabannya ini, kemudian klik kunci, kemudian tambahkan kunci jawaban di sini ya, klik tempel. Nah, ini sudah kunci jawabannya. Nah, nanti kalau tidak seperti ini dijawab oleh siswa kita pada soal isian, dia tidak akan dinilai, dia akan tetap disalahkan oleh sistemnya. Maka kita akan tulis pada jawaban singkat itu kemungkinan jawaban siswa kita. Misalnya siswa kita cukup dia menjawab 32 cm saja. Nah, misalnya dia tidak bilang panjang, misalnya cukup dia bilang 32 cm, atau ada kemungkinan dia menulis 32 saja ya, atau ada kemungkinan dia menulis 32 cm, atau ada kemungkinan dia menulis 32 pakai S sentimeter misalnya, atau ada kemungkinan lain. Sebanyak-banyaknya dibuat oleh Bapak Ibu guru jika kita menginginkan siswa kita benar atau tidak langsung disalahkan oleh sistem. Kalau sudah Bapak Ibu ini kita anggap selesai. Misalnya ada kita mau beritahu dia siswa kita, misalnya tambahkan masukan, misalnya dia masukkan untuk berjawaban ya. Misalnya kita bilang jawaban ya, boleh lebih dari satu opsi misalnya ya. Kalau sudah seperti ini silahkan simpan, nanti akan seperti ini nih tampilannya. Tapi nanti di siswa kita ini tidak kelihatan Bapak Ibu. Nanti kita lihat, coba kita preview Bapak Ibu ya. Jawaban ini tidak kelihatan. Coba kita lihat tanda mata ini previewnya Bapak Ibu. Seperti apa dilihat sama siswa kita ya. Nah, kita belum bisa buka soalnya karena kita harus nulis nama Bapak. Misalnya kita tulis nama untuk melihat yang, misalnya tulis nama Norman ya. Levelnya kita pilih level C misalnya. Kemudian tokennya yang tadi tempat kita nyimpen tokennya itu ini kan MYN123. Di sini kita ngecek tokennya Bapak Ibu ya. MYN1 ya 123 ya. Nah, kembali ke preview Bapak Ibu ya. Nah, misalnya sudah dijawab normal, tokennya adalah MYN123. Nah, klik berikutnya ya. Maka akan kelihatan soal-soal seperti itu ya. Ini ada soal pilihan ganda, ini pilihan ganda kompleks ya. Kemudian ini soal menjodohkan ya. Ini soal isian. Ini kunci jawaban yang tadi tidak muncul Bapak Ibu. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, satu soal lagi. Kita klik tambah bagian tempat soal uraian. Nah, cari ya gambar yang sudah kita siapkan tadi ya. Kita cari, klik cari. Nah, ini dia Bapak Ibu gambar yang tadi. Kita klik, kemudian tunggu. Nah, ini dia gambarnya. Kita klik kanan, klik ini, kemudian kita ratakan, jadikan rata tengahnya ya. Seperti ini. Kalau udah ukuran kita anggap cukup ya, cukupkan saja. Ya, misalnya perhatikan gambar berikut. Klik tempat bagian redaksi soal lagi, kemudian kembali ke soal ya. Ini soal uraian ya, copy ini sebagian-sebagian, tidak bisa sekaligus Bapak Ibu. Form, tempel, kemudian kembali lagi, ambil redaksinya.
kembali ke form, pastekan. Nah, ini sudah terpaste redaksi soalnya, tinggal kita mau mengubah bentuk soal ini menjadi soal uraian, maka kita klik di sini paragraf ya, atau jawaban panjang Bapak Ibu ya. Jawaban panjang, teks jawaban panjang berupa paragraf. Nah, untuk kuncinya Bapak Ibu ya, kita boleh copy, boleh tidak. Nanti mungkin untuk soal uraian kita akan periksa secara manual. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu ya. Kalau mau di copy silahkan ya, dipastekan, tapi jangan diklik wajib diisi ya, supaya siswa kita nanti tidak langsung disalahkan ya. Silahkan dijadikan misalnya untuk soal uraian ya, soal uraian ya, diperiksa misalnya, diberikan diperiksa secara manual. Ini jangan diklik wajib diisi. Cukup sampai di sini Bapak Ibu. Ini sudah selesai ke 5 bentuk soal kita. Ada soal pilihan ganda, ada soal pilihan ganda kompleks, ada soal menjodohkan, ada soal isian, dan ada soal uraian. Ternyata Bapak Ibu kita bisa membuat soal versi akad.